Penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Penyakit jantung ini juga merupakan penyakit yang membayangi Indonesia. Penyebabnya sangatlah beragam dan tidak memandang usia, golongan, suku maupun ras. Siapapun bisa terkena penyakit jantung. Namun, bagaimana bila penyakit ini melanda masyarakat kurang mampu? Apa yang dapat mereka lakukan? Jawabannya, mungkin bagi sebagian besar masyarakat yang kurang mampu, hanya bisa berserah diri kepada Yang Maha Kuasa atau mengobati semampu mereka. Itulah yang mulanya dilakukan oleh keluarga Rani dan Irham. Keduanya adalah potret masyarakat Indonesia yang mengalami cobaan memiliki anak penderita penyakit jantung. Cobaan berat ini dialami oleh Bapak Supatmo yang sehari-hari bekerja sebagai buruh kontrak di jalan tol dengan istri yang bekerja di sebuah pabrik mebel. Ya kayak harapan saya tuh tipis karena dokter bilang kan ibaratnya harus siap gitu, siap kapan saja gitu, waktunya kan kita nggak ngerti apa siang, apa malam, apa pagi gitu. Jadi harus siap mental kalau sewaktu-waktu ya sampai nggak ada gitu kan. Ya terus waktu itu saya terus berdoa aja gitu terus ya. Bagaimana caranya mendapatkan biaya untuk itu untuk biaya anak itu. Soalnya kan untuk biaya saya itu ibaratnya nggak punya gitu kan. Gitu, waktu itu saya tuh belum tahu kalau Rani itu ada kelainan jantung. Terus ada orang yang kasih tahu, coba diperiksakan ke rumah sakit yang besar gitu. Nah dari situ saya masalahnya dana gitu loh, dari dana juga nggak mampu. Terus pokoknya suruh ngikutin apa saran dokter aja deh, tiap bulan mesti kontrol gitu, kontrol terus selesai kontrol, terus dikasih saran untuk ke yayasan jantung, minta bantuan ke sana. Gitu. Penyakit jantung yang diderita Rani sejak kecil belum lekang dari ingatan Rani yang kini duduk di bangku kelas 3 SMU. Saya ingat waktu saya lagi kecil sebelum dioperasi, itu saya selalu capek, kaget, nggak bisa main sama teman-teman. Lagi kelas 1 SD, kan saya sekolahnya lumayan jauh lewat rel kereta. Jadi kalau misalnya ada kereta kaget. Terus kalau jalan 100 meter pasti duduk, jongkok. Kalau misalnya udah capek digendong sama nenek. Terus kalau misalkan itu nggak bisa main sama teman-teman, jadinya nggak ikut main, cuma bisa ngeliatin aja. Cobaan serupa juga dialami oleh Bapak Kafi, yang kini tengah merintis usaha reparasi, berdampingan dengan istri yang berjualan es kelapa. Udah bingung aja ngeliatin dia, sedih. Kok begitu banget cobaan gitu. Yang pertama saya dengar anak saya sakit itu dari dokter spesialis. Nah, kita juga kebingungan biaya segala, kan kita nggak siap ya karena memang kita tidak mampu waktu itu. Maka dokter itu waktu itu yang periksa tuh dokter Ganisa, dia bilang ini nggak ada, kalau secara kedokteran ini nggak ada jalan lain Pak kecuali dioperasi katanya. Alhamdulillah kemudian saya datang ke yayasan. Dari yayasan itu saya dikasih syarat-syaratnya, setelah isi formulir segala, akhirnya yayasan kembalikan lagi saya ke rumah sakit. Itu nanti dengan urusannya dengan dokter Ganisa, jadwal jadwal operasinya. Meskipun hidup kedua keluarga ini serba kekurangan, mereka tidak putus asa mengobati buah hati mereka.
segala upaya dilakukan untuk menyembuhkan penyakit jantung yang diderita. Hingga akhirnya, mereka menemukan Yayasan Jantung Indonesia yang memberi bantuan medis melalui operasi jantung. Berkat uluran tangan para dermawan, kini Rani dan Irham bisa hidup normal seperti anak-anak yang lain. Saya bisa bermain dengan teman-teman yang lain, tidak capek dan tidak kaget lagi. Sampai sekarang saya sehat, alhamdulillah. Karena berkat bantuan Yayasan Jantung, saya mau berterima kasih atas bantuannya. Nama saya Irham Firdaus, umur saya 7 tahun, kelas SD 1 MI. Ciptaan saya mau jadi ABRI, kesenangan aku manjat pohon, main bola, naik sepeda,